katakan putus. Kita sekarang ada di Bogor. Tepatnya ada di depan Tugu Kujang, gengs. Dan hari ini kita mau ketemuan dengan klien baru kita, namanya Fendi. Ya itu nanti kita akan tanya langsung aja sama dia, namanya siapa, Fendi atau Fandi? Nama gue Fendi. Di sini gue minta tolong ke tim Katakan Putus buat nyelidikin karena gue punya masalah percintaan. Gue punya cewek namanya Ratna. Di sini dia kayak mainin gue doang, kayak manfaatin gue doang. Apa salahku kau buat begini? Oke, kita langsung saja, gengs. Kita cabut. Where the hell did you come from? You're a different kind of fun, and I'm so used to feeling Ini gue juga pasti punya banyak pertanyaan banget nih sama si Fendi. Kenapa dia sampai ngundang tim Katakan Putus untuk ngebantuin permasalahan dia dengan pacarnya ini? Karena ya, kalau kita lihat dia punya pekerjaan yang tetap gitu, penghasilan pasti otomatis sudah banyak dong. Iya, dan pasti dia juga banyak pengalaman yang harus mengharuskan diri dewasa juga kan. Sesampainya gua, Damita dan juga tim Katakan Putus di restorannya si Fendi ini. Oke, kita langsung masuk aja. Restorannya di lantai 2 ya? Ya. Di situ kita langsung masuk ke restorannya dia, dan tadinya gua sempat kebingungan sama si Damita. Kita mencari yang namanya Fendi ini di mana, akhirnya ketemu sama si Fendi. Halo, sorry, Fendi? Ya. Oh, oke. Halo, gua Komo. Ya. Gue Damita. Ya, Fendi. Di situ, gengs, waktu gua ngelihat si Fendi ini, gua ngelihat emang seorang laki-laki yang pekerja keras. Dan langsung aja gue sama Komo menanyakan apa sebenarnya inti permasalahannya dia sama ceweknya. Gue cuma pengen tahu, gue curiga nih sama dia sekarang nih, tingkahnya udah mulai aneh. Soalnya setiap barang yang gue beli itu, gue nggak tahu dia kasih kemana. Emang hubungan lo sama Ratna tuh gimana? Maksudnya kayak komunikasi lo tuh lancar, terus tipe cewek tuh tipe cewek yang terbuka nggak sih? Lancar. Tapi kenapa lo bisa nggak tahu gitu ya kan barang-barang yang lo kasih ke dia itu kemana? Mungkin karena gue terlalu ini ya kayaknya dia, terlalu banget kayaknya dia jadi sampai gue. Iya, gue tau. Nah, emang selama ini lu ngejalin hubungan sama dia, lu sering memberikan barang sama dia? Sering banget. Lu yang memberikan atau dia yang meminta? Dia yang meminta, setiap apa yang diminta gue berikan. Dan selama mereka jalan, mereka pacaran tuh barang-barang yang dibeli Fendi itu. Si Fendinya pun bilang kalau gua nggak mempermasalahkan tentang barang-barang yang gua kasih. Nggak masalah, maksudnya apa nih? Gak masalah kan gue, ya gini lah, gue punya restoran sendiri, gue bisa ngasih apa aja sih ke dia. Maksud lu nggak masalah untuk memberikan barang-barang yang dia minta itu? Gue masalah, cuma gue curiga itu semua kemana. Barang-barangnya tuh nggak ada, nggak pernah dipakai sama cewek. Gitu, Iya, aneh maksudnya. juga sih, maksudnya buat apa dibeliin tapi nggak pernah dipakai. Di sini gua akhirnya merasa rada kebingungan. Ya udah, selain dari permasalahan ini, lu punya permasalahan lain nggak sama si Ratna ini? Itu aja sih, gue pengen tahu. Tapi kalau dibalik dari semua itu, misalnya kayak perhatiannya dia, gitu, cara dia waktu lagi bareng sama lo, Masih gitu. sama aja sih, masih Gak ada sama yang mau kayak curigai, gitu. ada perubahan. Belum ada perubahan. Berarti di sini tuh yang jadi pertanyaan lu dalam hubungan sama si Ratna ini, kemana barang-barang yang sama Iya, dia pernah lu beli sama dia? Dan disitu langsung aja gue sama Komo minta Fendi untuk nelpon si Ratna. Dan gua menyarankan si Fendi ini untuk ketemuan di rumahnya si Ratna. Kamu di mana? Aku lagi di luar nih, kenapa? Boleh ketemu nggak? Aku lagi di luar, mending kita ketemu di mall aja gitu. Apa ke rumah kamu aja, ke rumah kamu aja. Aku lagi deket rumah nih. Bisa ke rumah aja nggak, ke rumah kamu? Iya. Enggak, kita ke mall aja ya. Aku soalnya lagi deket mall nih. Ke rumah aja. Ntar habis dari rumah kita ke mall. Tapi sayang, aku lagi di luar, jadi kebetulan samping aku nih ada mall, tapi kita jadi di sana aja ya. Dan yang gue lihat dari situ sikapnya Fendi ini benar-benar gak tegas. Lu kan tadi gua udah bilang, sorry ya sob gitu, gua bukannya mengajarkan tapi memberikan sedikit nasihat aja sama lu. Harusnya tuh lu lebih tegas sedikit. Terkesan diinjak-injak sama cewek lo. Akhirnya apa? Kita harus ngikutin apa yang dia mau kan? Iya. Semua omongan si Ratna ini diiyain oleh si Fendi. Ya udah, lu tunjukin kita jalannya, kita langsung ke sana aja nih. Jadi mau ke mall. Iya. Kamu kita samperin dia di mall. Tapi sebelumnya tim Katakan Putus mempersiapkan dulu kamera tersembunyi di mobil si Fendi supaya kita bisa tahu aktivitas mereka. Dan juga gue meminta bantuan sama si Carlos memasangkan sebuah alat penyadap suara di badannya dia. Dan ya udah, akhirnya kita langsung ke mall tersebut.
Nah, oke, kita udah nyampe di depan mallnya dia. Kita akan ngikutin si apa namanya? Fandi. Si Fandi apa Fendi? Fendi. Kita akan ngikutin si Fendi ini dari belakang. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar dia secara diam-diam. Supaya kita juga tahu si ceweknya itu kayak gimana Nah, itu sikapnya. dia. Yuk, kita ketinggalan. Dan sekarang gua dan Mita akan mengikuti si Fendi sama si Ratna ini yang masuk ke dalam mall secara diam-diam. Sayang. Kita belanja yuk. Iya, apa? Buat dari aku. Boleh dong. Enggak, ini tuh mungkin buat saudara-saudara dia. Oh my god, sampai masa keluarganya juga dia suka belanjain gitu. Ini bener-bener dia manfaatin banget ya sih, mau masa kayak ya mumpung si Fendi-nya royal banget, jadi sekalian aja semuanya. Lo minta uangnya dong. Berarti di sini gue mulai mempercayai apa aja yang diomongin si Fendi sama kita. Jadi cowoknya kok manut aja ya? Nah gue bingung deh apa sih yang bikin nih cowok kayak sayang banget sama si Ratna yang ngasih sedangkan perilakunya Ratna tuh udah kayak temen morotin dia kan. Maksudnya Iya, tapi kayak, makanya. kenapa sih cowok itu bisa sayang banget coba sama Ya nggak Ratna? tahu, namanya juga sayang, cinta buta atau maksud. Nah ini lu lihat tuh udah dibayarin, terus barangnya yang bawain siapa coba? Iya si Fendi. Bukannya langsung balik pulang, tapi masuk lagi ke toko lain. Bener-bener deh, ini orang bener-bener manfaatin dan si cowoknya juga. Dan setelah mereka keluar dari toko terakhir tersebut, mereka masih terus jalan-jalan dan akhirnya yang gue lihat ternyata si Ratna itu pisah sama Fendi, nggak tahu kemana dan ternyata mungkin dia ke toilet. Lu gimana sih? Lu gak tegas banget sih kayak dirakin. Ya, sekarang gini aja deh, gua ngeliat lu dari tadi udah ngebelanjain dia udah banyak banget berlebihan gitu. banget sih, Berapa gua. kantong gitu dan lu Iya. juga disuruh ngangkatin barangnya dia. Kita Dan cuma bisa diem. semuanya sama si Davita juga sama tim udah capek juga ngikutin lu dari tadi, ngerti gak lu? Muter-muter mall dari tadi capek banget, sekarang gini aja. Selesai kita di sini. Nah makanya sekarang kalau lu ikutin apa yang dia mau nggak kelar-kelar. Iya. Mendingan sekarang lu berusaha untuk nolak apa aja yang dia mau dari lu, nolak apa aja yang dia minta dari lu. Akhirnya setelah gue memberitahukan itu sama si Fendi dan gue sama si Demita pun langsung keluar dari mall itu. Sayang. Maaf ya tadi udah nunggu lama. Kita langsung keluar dari mall aja. Kita cari makan di luar aja. Kenapa? Kenapa Kita itu? cari makan di luar aja. Mending kita ke kafe aja deh. Enggak, kita cari makan. Itu kafe, Kita sayang. cari makan di luar aja. Gak mau, itu pasti Mobil langsung. kotor. Capek banget udah capek. Banyak asap udara juga. Mobil, ntar langsung cari restoran di luar aja. Gak mau, itu pasti gak bagus banget. Mending kita ke kafe aja. Kita masuk mobil aja. Akhirnya gue melihat si Fendi ini keluar dari mall Dan masuk ke mobil dan untung aja di mobil itu udah ada kamera tersembunyi supaya kita bisa ngeliat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Sayang, kita makannya di stick aja lah. Kita makan di kaki lima aja deh. Jangan di stick aja. Kita cari aja ya. Gak, aku mau stick. Iya, aku juga udah limit juga. Kok bisa limit sih? Ih, ceweknya ini banget deh, nggak bisa ngerti apa salahnya sih makan yang biasa-biasa aja Enggak, gitu? iya makanya. Dan itu juga Ya, pos ini- dibelanjain. Kita lele aja. Kita lele. Lele. Bukan kamu. Kena beneran. Enggak, apa sih kan? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Iya kena itu. Apa? Mobil udah nabrak mobil gua. Everybody, superstar! Bukan kamu. Kena beneran. Enggak. Apa sih kan? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Iya kena itu. Apa? Mobil udah nabrak mobil gua. Dia langsung kaget dan dia langsung turun dari mobilnya dia dan dia melihat. Kena kan? Cuma gitu doang. Tetap aja gua nggak bisa. Gua udah ganti. Ya ntar gua gantiin deh. Kamu juga sih kan, rem tangannya jadi kayak gini nabrak kan? Habis kamu tadi ngajakin ngobrol kan di dalam.
Gimana deh? Mobil gua dulu. Ini gua kasih. Ini gua kasih ke lo. Dah. Nanti hati ya. Sini ya masalah kamu. Kau mau mana? Karena Mau sempet-sempetnya cabut tapi masih ngambil belanjaan di mobil. Sedangkan dia udah marah-marah sama si Fendi. Gue gak habis pikir sih sama cewek ini. Aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu dan aku. Akhirnya gue sama Sida Minta pun keluar dari mobil kita. Itu cewek lu kemana? Kok dia marah-marah sama lo? Kenapa? Gini aja nih, kunci mobil lu mana? Kunci mobil, Faras. Gengs, mending gini, bos. Lu ikut sama kita aja naik mobil kita ikutin cewek lu yang naik taksi. Cewek juga udah cabut sekarang kan. Ya di situ gue langsung minta dia untuk ikut kita karena supaya kita bisa ngikutin si Ratna itu kemana. Nah, itu emang sering kejadian nggak dalam hubungan lu selama ini? sering sih. Sering Ninggalin gua tiba-tiba gitu nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Karena permasalahan yang kecil terus tiba-tiba dia marah tuh langsung pergi gitu aja. Ya, habis gua belanja, ada aja alasan tuh supaya buat ninggalin gua. Nah, Karena kita di sini akan mencari bukti lagi tentang kemana si Rana ini pergi, dan guanya juga saya pribadi penasaran. dan si Ratna itu malah berhenti Di di sebuah rumah makan pinggir jalan. Tadi kan dia nggak mau kan untuk lu ajak makan ke pinggir jalan kan? Iya. Nah, dia nggak mau lagi makan. gue juga. Katanya nggak mau makan pinggir jalan. Berarti dia emang sengaja banget nggak mau jalan bareng sama lu. Jadi nyari-nyari masalah, terus biar dia bisa pergi dari lu gitu. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Dan setelah itu kita melihat Jelas kita. ini siapa nih? Itu siapa? Nah itu tadi kan dia emang cepik-cepik gitu sama ceweknya lu gitu. Kalau ketemu dengan ceweknya lu Nggak sakrab itu. Ini ada jaket. Oh, makasih banget ya. Ada jaket buat kamu. Iya, makasih banget, saya seneng banget ya. Iya. Kamu suka nggak nih? Aku beliin. Banget kok. Wah, keren nih. Aku suka banget nih, serius. Ih, mantep dong ya. Berarti bilang aku sama dong sama kayak kamu ya. Iya, Bang. disitulah si Fendinya ngerasa sangat terpukul banget. Kita mau beli tadi. Lah tadi katanya apa? Dia beli jaket buat siapa tadi katanya? Kalau buat sepupunya berarti ini si cowok ini adalah sepupunya dia dong gitu. Tapi dari obrolannya dia dengan si cowok ini nggak menjamin kalau itu lagi ngobrol dengan sepupunya. Aku tahu juga dia mau kasih sepupunya kalau juga nggak pernah dikenal sama saudaranya. Berarti emang bener barang-barang yang selama ini diberikan oleh si Fendi disalahgunakan sama si Rana. Tenang aja, tenang. Ini aku ada nih. Uang yang diberikan oleh si Rana sama si cowok ini adalah uang yang diminta si Rana sama si Fendi. Mas, yang bener dong. Bayar yang bener dong. Tuh, lo tau gak nih kalau kenapa-napa gimana? Kerja yang bener. Jangan kayak gini, lo gak tau nih cewek gua. Dor, kebongkar sudah siapa laki-laki misterius ini, gengs. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Dia semua jelas tak berbeda. Gue ngeliat sikap cowok tersebut sama Fendi tuh jauh beda banget, gengs. Lebih menjaga si Ratna lah, dia lebih bikin si Ratna merasa nyaman. Mutusin langsung. Apa sih yang dulu dong? Kita jangan sampai keputusan. Sekarang lu coba tenang dulu, lu tahan emosinya lu. Di awal kita ketemu, lu bilang sama kita kalau lu minta tolong sama tim kata keputus untuk mencari tahu tentang bagaimana sih lu ini, ya kan? Iya. Dan sekarang kita udah ngikutin lu, kita udah ngebantuin lu, dan lu nggak boleh untuk ngambil jalan sendiri. Lu harus ngikutin prosedur kita. Ngerti nggak lu? Dan akhirnya disitu pun mereka cabut. Walaupun Dia tidak cabut nih. marah tapi sabar dulu. Dia cabut.
Keputusan lu aja deh. Final keputusan lu untuk hubungan lu sama si Ratna ini apa? Dan Fendi pun bilang kalau dia emang benar-benar yakin. Sekarang ini gue pengen minta tolong banget ke katakan putus supaya bantuin gue gimana caranya gue harus putus sama dia. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Lu udah yakin lu? Iya, gue yakin gue mau putus. Beneran? Beneran. Akhirnya gue bilang sama si Fendi, kita siap untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Ratna. Oke gengs, hari ini adalah momen putus hubungan si Fendi sama si Ratna. Kita semua sama tim udah mempersiapkan momen putusnya di sebuah kafe. Dan akhirnya gue seperti biasa sama kamu pun memantau mereka dari monitor. Ya semua standby di posisi gengs. Hai sayang. So romantis. Dia tuh bener muka tembok banget ya sih Mo. Maksudnya kayak ngerasa gak ada dosa sama sekali. Kamu masih marah ya sama aku? Aku udah gak marah. Ya serius, kamu bohong. Serius sama kali kok. Udah dimaafin, tapi di dalam hati kan nggak tahu. Si Ratna ini tuh menyepelekan setiap kesalahan yang dia bikin gak sih? Masa kayak kemarin aja dia anggap yaudah ya gue minta maaf, sorry, nganggap ya bakal gak ada apa-apa lagi. Oh ya sayang, kan aku minggu depan ada studi banding itu ke Singapura. Terus ya aku di sana bingung mau jajan gimana, pakai uang apa. Kamu mau nggak kasih uang ke aku? Dengan santainya dia minta uang lagi geng sama Fendi. Yaudah ya nggak apa. Serius? Iya. Ini orang emang nggak punya rasa malu, gue rasa. Terus abis itu ada salmon pig, terus ada red velvet aku pengen. Terus abis itu apa lagi ya? Kamu makan apa sih? Kok nggak makan sih? Itu buat makan sampai besok malam banyak banget. Gila sama makan aja dia manfaatin banget loh Mo. Maksudnya kayak emang lo bakal makan saat itu juga gitu sebanyak itu. Dari baju, jaket, perhiasan sampai makanan semuanya dimanfaatin oleh si Ratna. Oh, waitressnya udah di briefing, Mas? Udah di briefing, kita makanan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya gak lama pun waitress datang nganterin makanan buat si Ratna. Kok toge goreng sih? Oh, waitressnya udah di briefing, Mas? Udah di briefing, kita makanan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya gak lama pun waitress datang nganterin makanan buat si Ratna. Kok toge goreng sih? Ratna pun terlihat kaget banget karena pesanannya itu beda sama apa yang dia pesan. Kayak ini ada yang salah deh. Enggak. Bukannya toge goreng itu mengandung sukan kamu ya? Akhirnya, si Fendi pun mulai menjelaskan apa maksud dari toge goreng tersebut. Enggak, aku nggak mungkin dong suka sama toge goreng. Bukannya Sedangkan toge goreng itu mengandung kesukaan kamu sama cowok lain? cowok lain. Enggak, kayak kamu salah paham deh. Masih gak ngerasa sama sekali. Gak ngerasa. Aku nggak ngerti deh maksud kamu, aku nggak paham. Enggak, aku udah tahu udah semua. Jadi selama itu kamu cuma sayang duit aku doang. Kamu cuma sayang duit aku doang, bukan sama aku ya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Kok kamu kayak gitu sih sama aku? Enggak, emang kebukti kalau kamu tuh jalan sama cowok lain. Setiap barang yang aku kasih ke kamu itu kamu kasih ke orang lain. Dan disitu pun si Fendi pun akhirnya meluapkan isi hatinya. Gue udah capek sama lu, gue mau putus. Membawaku pergi Tuh, diputusin lo. Rasain, mamam tuh. Serius? Oke, gue juga bisa serius sama lo. Asal lo tahu kenapa misalkan gue selingkuh sama yang gugun? Kenapa? Gara-gara lo tuh Gua kan nggak romantis. peduli. Tapi dengerin ya, Gua nggak peduli. gue juga bisa cari orang kaya, orang yang lebih ganteng dari lo. Gua nggak peduli lo mau ngomong apa. Gua mau putus sama lo. Kalau cewek kayak lo doang, gue bisa dapat di mana aja yang lebih cantik, yang lebih baik dari lo gue bisa dapat.
Jaga ya omongan lo. Terserah gua. Dan mereka mulai berdebatnya cukup kencang, makanya di sini gua sama si Demita pun Mas, Kalian juga batu banget. ya, gua masuk ya sama Demita ya. Lo pergi lah dari sini. Kalau lo yang pergi dari sini, harus gue yang pergi. Mesti gue. Ya harus lu lah. Ini kamera. Tunggu. Ya. Bukti banget kayak kalau misalnya lo pindah putus tuh bantu sama orang lain. Masa bodoh gua. Yang penting gua udah tahu lo sekarang, gua mau putus sama lo. Gue tuh udah sadar dari dulu kalau lo tuh pengecut. Apa sih kamera? Ini bocah banget deh. Tenang dulu, Oke, gua jelasin dulu. Gua Komo ini Demita dari ini tim Katakan Putus dan kita sudah mengikuti lu. Jadi makanya si Fendi pun udah tahu bagaimana lu sebenarnya gitu loh. Udah maafan. Dan di sini karena si Rananya sudah pergi, ya semoga nantinya lu bisa dapetin pasangan deh yang jauh lebih baik lagi, yang bisa ngertiin lu, yang bisa tuh sayang sama lu, dan juga nanti bisa membahagiakan lu. Kalau gitu kasus ini menurut kita selesai. Gua kembali ke cabut. Kita cabut. Bye. Seminggu kemudian pun kita dapat kasus baru lagi sama Komo, dan jujur aja di situ gue sama Komo belum tahu detail banget apa permasalahannya dan siapa kliennya. Lu nggak baca emailnya juga? Tahu, gue juga belum tahu. Lah kan kemarin udah dikirimin ke lu. Tapi gue nggak sempet baca, makanya mendingan baru sekarang ini. Nah, kalau gue emang nggak dikirimin sama sekali karena gue bilang kemarin ya udah deh langsung ketemuan aja. Kita tinggal menunggu kedatangan klien baru kita. Terus bisa di kontak-kontak lagi nggak dianya? Nyampe kapan? Mana? Yuk gengs, kayaknya sekarang udah datang kita. Gua sama si Demita sangat kaget banget. Dan ternyata klien itu adalah si Ratna. Ratna kan? Yang sama si siapa namanya? Fendi. Sama Fendi. Yang selingkuhin si Fendi, yang manfaatin si Fendi kan? Iya. Ini klien kita siapa nih? Gimana sih? Pak Nes, ini klien kita siapa nih? Dia. Dia klien kita. Ya. Loh, kenapa maksudnya gimana? Ya, dia kan selingkuh. Maksudnya dia kan yang manfaatin si Fendi yang kemarin kasusnya udah kita selesain. Kasus kemarin kan udah selesai nih. Iya, tadinya gua tidak mau untuk ngedengerin apa omongan dari si Rana ini karena gua ngerasa nantinya kita akan ngebantuin orang yang salah. Kemarin Ratna menghubungi tim Katakan Putus, minta bantuan. Maksud gue kita dengerin dulu aja ceritanya dia kayak gimana. Dan akhirnya ya udah gue memutuskan untuk mendengarkan dulu apa permasalahan dia dan kenapa dia minta bantuin sama kita. Jadi gini, setelah gue putus sama Fendi, jadi tuh Gugun tuh sering minta uang sama gue mulu. Jadi gue tuh gerah banget sama dia. Lah bukannya Ya kan, emang maksudnya karena lo putus sama Fendi otomatis lo gak bisa bantuin si Gugun lagi. Jadi intinya permasalahannya lo bingung gitu harus. Bisa gimana sih? Jadi kan kita juga ngelihat waktu lu jalan sama si Fendi lu juga sering ngasih Dan uang uang sama itu si Gugun kan? dari Fendi. Berarti emang bukan baru sekarang dong si Iya. Gugun itu manfaatin lu. Dan di situ gua antara mau seneng atau sedih mendengarkan omongan dari si Ratna. Jadi di sini lu ngadu sama kita karena si Gugun ini sekarang udah berubah sejak lu udah putus dari si Fendi. Karena lu nggak mampu lagi untuk ngasih dia uang. Iya. Itu permasalahannya. Ya udah itu bukan permasalahan. Iya, Menurut gua itu itu adalah karma. Jujur di situ gue sama kamu agak males banget kan karena yang ngapain itu juga udah salah lo juga. Nah, angkat tangan deh dengan permasalahan dia dengan Iya, si gue Gugun. minta maaf dan gue minta tolong sama kalian bantuin gue. Iya, Gue gue juga ngebantuin orang yang salah, gue ngebantuin orang yang Enggak selingkuhin gitu. pasangannya gitu maksudnya. gara-gara Gugun gue jadi suka manfaatin Fendi. Fendi yang menyebabkan lo bersikap kayak gitu selama ini. Ya sama Gugun aja yang sebenarnya menyebabkan. gue nggak Iya. percaya dengan Nah, ya udah, omongan mulai lu. sini kan dia udah. kesalahan lo kemarin sama Fendi? Gue sadar dan gue minta maaf dan gue pengen minta tolong sama kalian bantuin hubungan gue sama Gugun biar putus. Karena di sini dia juga sudah merasa menyesal terhadap sikap dia sama si Fendi. Di sini gue jujur aja ya, gue nggak bisa percaya dengan semua omongan lu barusan. Gue nggak bisa percaya gitu. Jadi nantinya kalau gue nantinya akan ngebantu juga sama Demita juga tim Katakan Putus, nantinya gue akan mencari bukti banget secara detail banget tentang omongan lu. Kalau omongan lu itu
beda dengan kenyataan yang kita lihat, gua nggak akan ngebantuin Iya, sama sekali. Dan setelah kita lagi ngobrol-ngobrol sama si Ratna ini, tiba-tiba aja Ratna itu dapat telepon. Gue nelfon gue nih. Terus ya udah angkat aja. Kenapa lu takut? Nah ini nih tanda-tanda dia ngomongin. Iya, bukan mungkin aja lo takut karena lo takut si cowok itu marah-marah sama lo, atau takut dia manfaatin lo lagi? Takut marah-marah soalnya kalau gue kan udah gak ada uang lagi. Udah angkat aja di depan kita. Ini dia nggak punya uang atau apa, si cowok itu kan masih minta kita terus ke dia. Halo? Halo sayang. Oh iya, bentar ya, aku lagi kena macet nih. Oh, iya, bentar ya sayang, kena macet. Tapi di sini yang gue dengar adalah mereka berdua ini ngomongnya sangat romantis banget. Lu si Gugun ini marah-marah sama lu, terus lu juga udah kesel sama si Gugun. Tapi yang kita dengar barusan, lu sweet banget sama selingkuhan lu ini atau sama si Ya, Gugun. bukan gitu, lo kelihatan nurut banget sama dia. Karena sekarang tuh gue tuh sebenarnya tuh udah gak betah banget sama sifatnya dia. Dia tuh selalu minta uang ke gue, dan dia tuh selalu marah-marah kalau misalkan gue udah gak ngasih uangnya dia. Oke, nah tadi itu yang dia bilang apa sama lu di telepon? Dia bilang kalau dia udah di depan rumah gue. Mau ngapain? Nggak tahu, mungkin dia karena ada butuh doang kali ya. Gugun itu pun nelpon Ratna lagi, gengs. Aku lagi di luar nih. Iya sayang, tunggu ya. Iya. Udah, kebukti. Dia marah-marah sama gue. Dan akhirnya gue sama tim pun memutuskan untuk nganterin Ratna ke rumahnya, dan supaya kita tahu juga apa yang dilakukan sama Gugun, dan supaya kita tahu gimana sih mereka sebenarnya. Dan sesampai rumahnya si Rana ini, lo udah sekarang lo temuin selingkuhan lo ini. Tapi sebelum lo ketemu dengan dia, gua bilang sama dia kalau kita akan memasang penyadap suara di badannya dia. Nanti kita pasang dan lu bisa memantau dari sini. Oke, yuk. Ada mana tersembunyi yang mengarah ke rumah itu semua. Oke, yuk. Silakan ikutin sama si Vanos. Hai ya. Maaf ya tadi telat. Soalnya macet. Oh iya, nggak apa-apa. Kok nggak masuk ke dalam? Di rumah lagi nggak ada orang soalnya. Oh ya udah, kita duduk sini aja deh. Oh ini selingkuhannya. Sih? Gimana? Gimana apanya? Ya yang pesanan kemarin lah, kan butuh banget duit ini 700 ini lah. Aduh, gimana ya? Langsung lo to the point lo laki-laki ini. Lo gak ada harga dirinya banget sih, maksudnya dia gengsi sedikit kayak gitu, minta duit terus sama ceweknya. Soalnya aku tuh udah gak pacaran lagi sama Wendy. Jadi aku tuh gak punya uang. Terus gimana? Dan kamu sayangnya buat apa? Kami juga lagi butuh banget duit, ngerti gak? Yang lebih bikin gua kaget lagi adalah si Gugun ini pun tahu kalau si Rana ini jalan sama si Fendi. Kayak gimana ya? Atau butuh buat Oh, atau kamu jualin aja barang-barang yang aku kasih. Itu kan harganya mahal. itu udah gak ada lagi. Kamu gunain untuk apa sih? Ya adalah keperluan aku lah. Ya lu kasihan mau sama si siapa namanya Ratna. Iya, sekarang akhirnya dia baru nyesel kan setelah kehilangan si Makanya, dari kemarin. Fendi. Masa kamu nggak ada uang ngomongnya? Iya, emang Buat bayar bener. orang-orang untuk nyelesain tugas akhir kamu bisa. Masa buat aku nggak bisa? Ya kamu jangan gitu dong. Jangan sampai orang lain tahu, nanti aku bisa dikeluarin Ya, dari makanya. kuliahan. Nah, kayaknya diancem deh, Mo. Iya nggak sih? Diancem. Buktinya dia langsung takut. Gini aja deh. Jam tangan kamu bisa nggak aku jual dulu? Tapi ini jam tangan satu-satu yang aku punyanya, sayang. Kamu lebih sayang jam emang daripada aku. Ya enggak sih. Ya udah, Tapi kalau kayak gitu aku jual dulu aja. Nanti aku balikin lagi kok, aku ganti. Aku janji sama kamu. tapi kamu bener ya? Iya, aku bener, aku bakal ganti nantinya ya. Oh, ya udah ya udah. Aku pinjemin ini, tapi kamu janji kamu harus balikin. Itu dikasih jamnya. Langsung Nah, dikasih dia loh. banget si Ratna itu takut sama nih cowok karena ancaman yang tadi. Berarti emang ada sesuatu kan? Saya, aku gini ya. Masih banyak ya. Ya. Langsung cabut cowoknya. Nggak ada basa-basi lagi gitu loh. Dan dia pun langsung pergi ninggalin si Ratna. Dan
Dan akhirnya Ratna pun balik ke mobil kita, dan disitu dia langsung buru-buru minta supir kita untuk ngikutin si motornya Gugun itu kemana pergi. Itu tadi dia ngancem-ngancem tentang tugas akhir kuliah itu apa maksudnya? Ya soalnya kan kemarin gue pernah bayar orang tuh buat bayar tugas. Lu bayar orang? Iya. Iya, soalnya gue tuh malu sama Pak Faruk. Pak Faruk siapa lagi dia? Dia tuh dosen gue. Terus? Jadi gue tuh takut kalau misalnya gue tuh ketahuan sama Pak Faruk. Jadi dia ngancem lo kalau misalnya mau ngikutin apa yang dia mau, dia bakal bilang. Iya. Di sana, waktu kita ngikutin motornya si Gugun ini, ternyata dia berhenti di sebuah tempat tongkrongan. Itu teman-temannya lu ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak dengan teman-temannya yang lagi ngobrol sama si Gugun itu? Salah satu sih gue kenal. Mana kalau tahun dulu kemarin? Ya elah santai bro, gue juga baru datang udah lagi kayak gitu aja. Gila lu, gue belum ada duit bro. Ya elah, lu kalau gak ada itu orang. Ya bukan gitu lah, gini aja deh. Gue udah barang. Gue juga gak enak banget sama lu nih. Teman gitu dia gimana? Ya si teman-temannya ini ngomong sama si Gugun kalau dia lagi uang taruhan sama si Gugun. Taruhan apa? Taruhan bola. Neng lu jual ini. Gue belinya mahal serius. Gue belinya mahal serius. Ya ini mah gak mahal. Bahkan sampah gila. Ah lu gila lu. Itu kayaknya jam yang dipegang temennya itu jam lo itu bukan sih? Iya, itu. Oh my god, emang brengsek banget kan lo nih cowok. Terus tuh gue udah bener-bener ngerasa, ya sebenarnya dua cewek ini sama aja, sama-sama memanfaatkan. Cepet debat. Tuh. Entar dulu dong, kalau lo turun yang ada jadi kacau, kita gak bisa ngikutin dia lagi. Gue tuh udah manfaatin Fendi, ternyata dia kayak gitu. Ya udah mau gimana lagi? Ya lo udah salah. Iya, lu juga manfaatin orang. Ini karena lo juga sebelumnya kayak gitu. Coba denger. Udah, denger aja dulu. Lu mau ngapain keluar Gue gak sana? terima. Nggak terima apa? Uang gue. Nah selama ini si Fendi gimana? Nggak terima juga kok dengan perlakuan lo? Dan setelah melihat kejadian dari situ, Ratna pun emosi banget. Mencoba untuk keluar dari mobil kita dan langsung melabrak si Gugun ini. Kayak gitu. aja deh. Enggak, Ntar dulu dong, jangan main asal turun aja. Yang ada malah bikin kacau di sini. Tadi gue turun aja, lu mau ngapain kalau turun? Gua mencoba untuk menasehati dia dan mencoba untuk menurunkan emosinya dia. Lu tetap lihat apa aja yang dilakukan oleh cowok lu dengar omongannya dia. Nantinya kalau dia udah pergi dan nantinya situasinya juga udah enak, tempatnya juga sepi, baru dah di situ lu nyusulin si cowok lu dan lu tanyain tentang perbuatan dia sama lu. Tiba-tiba aja si Gugun tuh langsung cabut, udah pergi aja, dan otomatis kita langsung ngikutin Gugun pergi kemana. Itu dia cabut. Dia ikutin aja deh. Iya, yuk. Papa, ikutin motor. Bapak ikutin motor lagi, Pak. Panas. Waktu kita ngikutin si Gugun ini, si Ratna ini emosinya sudah susah untuk dikendalikan, gengs. Ya tadi tuh kalau lu langsung ngelabrak dia di depan teman-temannya dia tuh bakalan situasinya bakalan runyam lagi dan ribet lagi, ngerti nggak lu? Sedangkan disitu posisinya tuh cowok lagi salah. Udah putus. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Ya entar dulu dong, itu kan sesuai rencana kita kan. Maksudnya minta bener sama kita. Oh, dosa. Sama Ya udah, tuh. Minta bener sama kita. Oh, dosa. Sama Ya udah, tuh. Langsung si Ratna ini keluar dari mobil kita dan langsung melabrak si Gugun. Aku mau apa? Taruh bola. Mana baju uang gue? Ini apaan ya? Kamu Lepasin. Dan juga lepas. Apa? Emang juga jangan kasar sama dia. Ya, udah. Ini bukan gue. Ini kacamata lu di sana, gua ambil. Gue udah bohong ya sama Fendi. Tenang dulu. Oke, ini kita dari tim Katakan Putus. Tahu nggak lu tim Katakan Putus? Oke, di sini dia minta bantuan sama kita, Udian. Kita udah tahu semua. Tunggu dulu, Sob. Ngomong aja yang lu. Penjelasan kita. Ya kan? Gimana ini? Ya udah, lu apa yang mau tanya sama dia? Lu tega banget ya sama gue. Uang gue yang gue porotin dari Fendi itu ternyata buat. Ya
jangan kasar kayak gitu. Kalau kita udah ngeliat kok lu ngasih jam tangan yang dikasih sama dia. Lepas deh bajunya, lepas. Dengerin gue dulu sini. Udah di sini aja lu. Selama ini gue yang bilang sendiri sama dia mending gue jujur. Oke, kalau gitu mau kamu kayak gini. Iya, gue minta putus. Pergilah kau, pergi dari hidupku. Bawalah semua rasa bersalah. Selama ini udah jahat sama dia. Mungkin kali. Semua lo. Apa lu manfaatin cewek lu biar cewek lu ngebiayain hidup lu? Enggak dong makanya. Jangan cuma ngadilin cewek. Jadi cowok ada bohong-bohong ya sama Fendi. Gue ada bohong-bohong. Gue ada bohong-bohong sama Fendi. Dia cewek kali. Apa-apa? Lawan gue Selama ini gue pacaran sama Fendi. Gak bisa gue cuma digini doangnya. Balikin uang gue. Yang mana duit lu udah gak ada sama gua. Tadi sama lo tuh memanfaatin dia kan. Lo minta duit sama dia Lu terus. duit lu ke Fendi, bukan kalau lo ngerti. Ya apa ini emang dia yang dikasih sama si Fendi, lu yang manfaatin dia untuk dapetin uang dari si Fendi. Gua ngerti banget, ngerti. Gak penting banget cowok kayak gitu. Ngapain diributin? Sosok gentle depan cewek tapi sebenarnya manfaatin cewek. Malu lu. Banget di sini. Itu jaket kasih lagi, itu jaketnya dia kan. Dia ngasih kan. Mana jaket gue? Lepas. Kasih tuh, Jaket malu. pakai punya dia kan. Malu kasih. Kagak bisa diam gua sama cowok kayak gini. Dan akhirnya si Gugun ini juga berhasil pergi dari tempat situ. Udah deh, ini kalau menurut gua lu udah cukup memberikan pelajaran sama dia. Dan Dan sebenarnya juga introspeksi buat diri lo juga sih. Lo jangan ngelakuin lagi hal kesalahan kayak gitu. Lo kalau udah dapet cowok yang baik sama lo, jangan manfaatin buat hal negatif. Yang ada sekarang yang lo dapetin kayak gini kan. Lo dapet karmanya kan. ya karena semuanya itu meskipun dia bisa bikin lu nyaman, bisa ngejaga lu, tapi itu semua nggak ngejamin dia akan bisa ngebahagiain lu gitu. Yang penting di sini tuh lu mencari sosok seorang laki-laki yang bener-bener tulus nyayangin lu. Gue minta lo, ya lo kalau udah dapet orang yang tulus sama lo, coba manfaatin itu buat kebaikan. Jangan lo bawa hal itu dalam hal negatif. Karena percaya nggak percaya, karma itu Ya pasti pasti ada. ada. Gue nyesel banget. Ya udah, oke, kita semua aja nantinya kedepannya lu bisa berkomunikasi baik dengan si Fendi dan mau minta maaf atas kesalahan lu sama dia. Terima kasih sama tim Katakan Putus karena gue ada putus sama Gugun. Gue tolong Katakan putus. Kita sekarang ada di Bogor. Tepatnya ada di depan Tugu Kujang, gengs. Dan hari ini kita mau ketemuan dengan klien baru kita namanya Fendi. Ya itu nanti kita akan tanya langsung aja sama dia namanya siapa, Fendi atau Fandi. Nama gue Fendi. Di sini gue minta tolong ke tim Katakan Putus buat nyelidikin karena gue punya masalah percintaan. Gue punya cewek namanya Ratna. Di sini dia kayak mainin gue doang, kayak manfaatin gue doang. Apa salahku kau buat begini? Oke, kita langsung saja, gengs. Kita cabut. Where the hell did you come from? You're a different, different kind of fun. And I'm so used to feeling Ini gue juga pasti punya banyak pertanyaan banget nih sama si Fendi. Kenapa dia sampai ngundang tim Katakan Putus untuk ngebantuin permasalahan dia dengan pacarnya ini? Karena ya kalau kita lihat dia punya pekerjaan yang tetap gitu, penghasilan pasti otomatis sudah banyak dong. Iya, dan pasti dia juga banyak pengalaman yang harus mengharuskan diri dewasa juga kan. Sesampainya gua, Damita dan juga tim Katakan Putus di restorannya si Fendi ini. Oke, kita langsung masuk aja. Restorannya di lantai 2 ya? Ya. Di situ kita langsung masuk ke restorannya dia dan tadinya gua sempat kebingungan sama si Damita. Kita mencari yang namanya Fendi ini di mana, akhirnya ketemu sama si Fendi. Halo, sorry, Fendi? Ya. Oh, oke. Halo, gua Komo. Ya. Gue Damita. Ya, Fendi. Di situ, guys, waktu gua ngelihat si Fendi ini, gua ngelihat emang seorang laki-laki yang pekerja keras. Dan langsung aja gue sama Komo menanyakan apa sebenarnya inti permasalahannya dia sama ceweknya.
Gue cuma pengen tahu, gue curiga nih sama dia sekarang nih, tiganya udah mulai aneh. Soalnya setiap barang yang gue beli itu, gue nggak tahu dia kasih kemana. Emang hubungan lo sama Ratna tuh gimana? Maksudnya kayak komunikasi lo tuh lancar, terus tipe cewek tuh tipe cewek yang terbuka nggak sih? Lancar. Tapi kenapa lo bisa nggak tahu gitu ya kan barang-barang yang lo kasih ke dia itu kemana? Mungkin karena gue terlalu ini ya kayaknya dia, terlalu banget kayaknya dia jadi sampai gue. Iya, gue tau. Nah, emang selama ini lu ngejalin hubungan sama dia, lu sering memberikan barang sama dia? Sering banget. Lu yang memberikan atau dia yang meminta? Dia yang meminta setiap apa yang diminta gue berikan. Bahwa selama mereka jalan, mereka pacaran tuh barang-barang yang dibeli Fendi itu Si Fendinya pun bilang kalau gua nggak mempermasalahkan tentang barang-barang yang gua kasih. Nggak masalah, maksudnya apa nih? Gak masalah kan gue, ya gini lah, gue punya restoran sendiri, gue bisa ngasih apa aja sih ke dia. Maksud lu nggak masalah untuk memberikan barang-barang yang dia minta itu? Gue masalah, cuma gue curiga itu semua kemana. barang-barangnya tuh nggak ada, Nggak nggak ada, ada, iya. nggak pernah dipakai sama cewek. gitu Iya aneh maksudnya. juga sih, maksudnya buat apa dibeliin tapi nggak pernah Iya, benar. dipakai. Di sini gua akhirnya merasa rada kebingungan. Ya udah, selain dari permasalahan ini, lu punya permasalahan lain nggak sama si Ratna ini? Itu aja sih, gue pengen tahu. Itu doang. Gitu doang. Tapi kalau dibalik dari semua itu, misalnya kayak perhatiannya dia, gitu, cara dia waktu lagi bareng sama lo, Masih gitu. sama aja sih, masih Nggak ada yang sama mau curigai, gitu. ada perubahan. Belum ada perubahan. Berarti di sini tuh yang jadi pertanyaan lu dalam hubungan sama si Ratna ini, kemana barang-barang yang sama Iya, dia benar. pernah lu beli sama dia? Dan disitu langsung aja gue sama Komo minta Fendi untuk nelpon si Ratna. Dan gua menyarankan si Fendi ini untuk ketemuan di rumahnya si Ratna. Kamu di mana? Aku lagi di luar nih, kenapa? Boleh ketemu nggak? Aku lagi di luar, mending kita ketemu di mall aja gitu. Apa ke rumah kamu aja, ke rumah kamu aja. Aku lagi deket rumah nih. Bisa ke rumah aja nggak? Ke rumah kamu? Iya. Enggak, kita ke mall aja ya. Aku soalnya lagi deket mall nih. Ke rumah aja. Ntar habis dari rumah kita ke mall. Tapi sayang, aku lagi di luar, jadi kebetulan samping aku nih ada mall, nanti kita jajan di sana aja ya. Dan yang gue lihat dari situ sikapnya Fendi ini benar-benar gak tegas. Lu kan tadi gua udah bilang, oh, sorry ya sob gitu, gua bukannya mengajarkan tapi memberikan sedikit nasihat aja sama lu. Harusnya tuh lu lebih tegas sedikit. Kalau Terkesan injek-injek sama cewek lo. akhirnya apa? Kita harus ngikutin apa yang dia mau kan? Iya. Semua omongan si Ratna ini diiyain oleh si Fendi. Ya udah, lu tunjukin kita jalannya, kita langsung ke sana aja nih. Jadi mau ke mall. Iya. Kamu kita samperin dia di mall. Tapi sebelumnya tim Katakan Putus mempersiapkan dulu kamera tersembunyi di mobil si Fendi supaya kita bisa tahu aktivitas mereka. Dan juga gue meminta bantuan sama si Carlos memasangkan sebuah alat penyadap suara di badannya dia. Dan ya udah akhirnya kita langsung ke mall tersebut. Nah, guys, kita udah nyampe di depan mallnya dia. Kita akan ngikutin si apa namanya? Fandi. Si Fandi apa Fendi? Fendi. Kita akan ngikutin si Fendi ini dari belakang. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar dia secara diam-diam. Supaya kita juga tahu si ceweknya itu kayak gimana Nah, itu sikapnya. dia. Yuk, kita ketinggalan. Dan sekarang gua dan Mita akan mengikuti si Fendi sama si Ratna ini yang masuk ke dalam mall secara diam-diam. Sayang. Ayo kita belanja yuk. Iya apa? Buat dari aku. Boleh dong. Enggak, ini tuh mungkin buat saudara-saudara. Iya. Oh my god, sampai masa keluarganya juga dia suka belanjain gitu. Ini bener-bener dia manfaatin banget ya sih mau. Maksudnya kayak ya mumpung si Fendi-nya royal banget, jadi sekalian aja semuanya. Lo minta uangnya dong. Berarti di sini gue mulai mempercayai apa aja yang diomongin si Fendi sama kita. Dan nih cowoknya kok manut aja ya? Nah gue bingung deh apa sih yang bikin nih cowok kayak sayang banget sama si Ratna. Yang ngasih sedangkan perilakunya Ratna tuh udah kayak temen morotin dia kan. Maksudnya Iya, tapi kayak, makanya. kenapa sih cowok itu bisa sayang banget coba sama Ya nggak Ratna? tahu, namanya juga sayang, cinta buta atau maksud. Nah ini lu lihat tuh udah dibayarin, terus barangnya yang bawain siapa coba? Iya si Fendi. Bukannya langsung balik pulang, tapi masuk lagi ke toko lain. Bener-bener deh, ini orang bener-bener manfaatin dan si cowoknya juga.
Dan setelah mereka keluar dari toko terakhir tersebut, mereka masih terus jalan-jalan, dan akhirnya yang gue lihat ternyata si Ratna itu pisah sama Fendi, nggak tahu kemana, dan ternyata mungkin dia ke toilet. Lu gimana sih? Lu gak tegas banget sih jadi laki. Ya, sekarang gini aja deh, gua ngeliat lu dari tadi udah ngebelanjain dia udah banyak banget berlebihan gitu. banget sih, Berapa gua. kantong gitu, dan lu juga disuruh ngangkatin barangnya dia. Cuma bisa diem. Semuanya sama si Davitan juga sama tim udah capek juga ngikutin lu dari tadi, ngerti gak lu? Muter-muter mall dari tadi capek banget, sekarang gini aja. Selesai kita di sini. Nah, makanya sekarang kalau lu ikutin apa yang dia mau nggak kelar-kelar. Iya. Mendingan sekarang lu berusaha untuk nolak apa aja yang dia mau dari lu, nolak apa aja yang dia minta dari lu. Akhirnya setelah gue memberitahukan itu sama si Fendi, dan gue sama si Deminta pun langsung keluar dari mall itu. Hai sayang. Maaf ya tadi udah nunggu lama. Kita langsung keluar dari mall aja. Kita cari makan di luar aja. Kenapa? Kenapa Kita itu? cari makan di luar aja. Mending kita ke kafe aja deh. Enggak, kita cari makan. Itu kafe sayang. Kita cari makan di luar aja. Gak mau, itu pasti Mobil langsung. kotor. Capek banget, udah capek Banyak asap udara juga. mobil, ntar langsung cari restoran di luar aja. Gak mau, itu pasti gak bagus banget. Mending kita ke kafe aja. Kita masuk mobil aja. Akhirnya gue melihat si Fendi ini keluar dari mall Dan masuk ke mobil, dan untung aja di mobil itu udah ada kamera tersembunyi supaya kita bisa ngeliat dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Sayang, kita makannya di stick aja lah. Kita makan di kaki lima aja deh. Jangan di stick aja. Kita cari aja ya. Gak, aku mau di stick. Iya, aku juga udah limit juga. Kok bisa limit sih? Ih, ceweknya ini banget guys, nggak bisa ngerti apa salahnya sih makan yang biasa-biasa aja Enggak, gitu. iya makanya. Dan itu juga Ya, pasti ini- dibelanjain. Selele aja. Selele. Selele. Bukan kamu. Kena beneran. Enggak, apa sih kan? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Iya kena itu. Apa? Mobil lu nabrak mobil gua. Everybody, superstar! Bukan kamu. Kena beneran. Enggak. Apa sih kan? Kayaknya nabrak deh, mau apa gimana? Itu deket banget mobil belakang. Iya kena itu. Apa? Mobil lu nabrak mobil gua. Dia langsung kaget dan dia langsung turun dari mobilnya dia, dan dia melihat. Kena kan? Cuma gitu doang. Tetap aja gua nggak bisa. Gua minta ganti. Ya ntar gua gantiin deh. Kamu juga sih kan, rem tangannya jadi kayak gini nabrak kan? Habis kamu tadi ngajakin ngobrol kan di dalam. Soalnya Mobil gua dulu. Ini gua kasih. Ini gua kasih ke lu. Dah. Nanti kau hati ya. terusin ya masalah kamu. Kau mau mana? Karena Mau sempet-sempetnya cabut, tapi masih ngambil belanjaan di mobil. Sedangkan dia udah marah-marah sama si Fendi. Gue gak habis pikir sih sama cewek ini. Aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku Akhirnya gue sama si Daminta pun keluar dari mobil kita. Itu cewek lu kemana? Kok dia marah-marah sama lo? Kenapa? Gini aja nih, kunci mobil lu mana? Kunci mobil, Faras. Gengs, mending gini, bos. Lu ikut sama kita aja naik mobil kita ikutin cewek lu yang naik taksi. Cewek juga udah cabut sekarang kan. Ya di situ gue langsung minta dia untuk ikut kita karena supaya kita bisa ngikutin si Ratna itu kemana. Nah, itu emang sering kejadian nggak dalam hubungan lu selama ini? sering sih. Sering Ninggalin gua tiba-tiba gitu nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Karena permasalahan yang kecil terus tiba-tiba dia marah tuh langsung pergi gitu aja. Ya, habis gua belanja, ada aja alasan tuh supaya buat ninggalin gua. Nah, Karena kita di sini akan mencari bukti lagi tentang kemana si Rana ini pergi, dan guanya juga saya pribadi penasaran. dan si Ratna itu malah berhenti di Di sebuah rumah makan pinggir jalan.
jalan ke pinggir jalan kan? Iya. Nah, makanya lagi makan juga. katanya nggak mau makan pinggir jalan. Berarti dia emang sengaja banget nggak mau jalan bareng sama elu, jadi nyari-nyari masalah, terus biar dia bisa pergi dari elu gitu. Jangan kau ganggu hidupku lagi. Dan setelah itu kita melihat Jelas kita. ini siapa nih? Itu siapa? Nah itu tadi kan dia emang cepik-cepik gitu sama ceweknya lu gitu. Kalau kamu dengan ceweknya lu Nggak sakrab itu. Ini ada jaket. Oh, makasih banget ya. Ada jaket buat kamu. Iya, makasih banget sayang. Seneng banget ya Iya. kayak gini. Kamu suka nggak nih? Aku beliin. Banget kok. Wah, keren. Aku suka banget nih, serius. Ih, mantep dong ya. Berarti bilang aku sama dong sama kamu ya. Iya, Bang. disitulah si Fendi-nya ngerasa sangat terpukul banget. Kita mau beli tadi. Lah tadi katanya apa? Dia beli jaket buat siapa tadi katanya? Kalau buat sepupunya berarti ini si cowok ini adalah sepupunya dia dong gitu. Tapi dari obrolannya dia dengan si cowok ini nggak mencerminkan kalau itu lagi ngobrol dengan sepupunya. Aku tahu juga dia mau ke sepupunya kan lo juga nggak pernah kenal sama saudaranya kan. Berarti emang bener barang-barang yang selama ini diberikan oleh si Fendi disalahgunakan sama si Rana. Oh, waitressnya udah di briefing, Mas? Udah di briefing, kita makan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya nggak lama pun waitress datang nganterin makanan buat si Ratna. Toge goreng sih. Si Ratna pun terlihat kaget banget karena pesanannya itu beda sama apa yang dia pesan. Kayaknya ada yang salah deh. Enggak. Bukannya toge goreng itu mengganggu kesukaan kamu ya? Akhirnya si Fendi pun mulai menjelaskan apa maksud dari toge goreng tersebut. Enggak, aku nggak mungkin dong suka sama toge goreng. Bukannya Sedangkan toge goreng itu mengganggu kesukaan kamu sama cowok lain? cowok lain. Enggak, kayak kamu salah paham deh. Masih nggak ngerasa, Aku nggak ngerti deh maksud kamu, aku nggak paham. Enggak, aku udah tahu udah semua. Jadi selama itu kamu cuma sayang duit aku doang. Kamu cuma sayang duit aku doang, bukan sama aku ya. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Kok kamu kayak gitu sih sama aku? Enggak, emang kebukti kalau kamu tuh jalan sama cowok lain. Setiap barang yang aku kasih ke kamu itu kamu kasih ke orang lain. Dan disitu pun si Fendi pun akhirnya meluapkan isi hatinya. Gue udah capek sama lu, gue mau putus. Membawaku pergi Tuh, diputusin lo, rasain mamam tuh. Serius? Oke, gue juga bisa serius sama lo. Asal lo tahu kenapa misalkan gue selingkuh sama yang gugun. Kenapa? Gara-gara lo tuh Gua kan nggak romantis. peduli. Tapi dengerin ya, Gue nggak peduli. gue juga bisa cari orang kaya, orang yang lebih ganteng dari lo. Gue nggak peduli lo mau ngomong apa. Gue mau putus sama lo. Kalau cewek kayak lo doang, gue bisa dapat di mana aja yang lebih cantik, yang lebih baik dari lo, gue bisa dapat. Jaga ya omongan lo. Terserah gue. Dan mereka mulai berdebatnya cukup kenceng, makanya di sini gua sama si Demita pun, Mas, Kalian juga batu banget. ya, gua masuk ya, Mbak Demita ya. Lo pergi lah dari sini. Kalau lo yang pergi dari sini, harus gue yang pergi. Kayak mesti gue. Ya harus lo lah. Ini kamera. Tunggu. Ya. Terbukti banget kayak kalau misalnya lo pintar putus tuh dibantu sama orang lain. Masa bodoh gue. Yang penting gue udah tahu lo sekarang, gue mau putus sama lo. Gue tuh udah sadar dari dulu kalau lo tuh pengecut. Apa sih kamera? Ini bocah banget deh. Oke, gua jelasin dulu, gua komoin di Demita dan ini tim katakan putus dan kita sudah mengikuti lu. Jadi makanya si Fendi pun udah tahu bagaimana lu sebenarnya gitu loh. Udah mau apa? Dan di sini karena si Rananya sudah pergi, ya semoga nantinya lu bisa dapetin pasangan deh yang bisa yang jauh lebih baik lagi, yang bisa ngertiin lu, yang bisa tuh sayang sama lu dan juga nanti yang bisa membahagiakan lu. Kalau gitu kasus ini menurut kita selesai. Gua kembali ke cabut. Kita cabut. Bye. Seminggu
kemudian pun kita dapat kasus baru lagi sama Komo, dan jujur aja di situ gue sama Komo belum tahu detail banget apa permasalahannya dan siapa kliennya. Lu nggak baca emailnya juga? Tahu, gue juga belum tahu. Lah kan kemarin udah dikirimin ke lu. Tapi gue nggak sempet baca, makanya mending baru sekarang ini. Dan kalau gue emang nggak dikirimin sama sekali karena gue bilang kemarin, ya udah deh langsung ketemuan aja. Kita tinggal menunggu kedatangan klien baru kita. Terus bisa di kontak-kontak lagi nggak dianya? Oh, nyampe kapan? Mana? Yuk gengs, kayaknya sekarang udah datang kita. Gua sama si Damita sangat kaget banget. Dan ternyata klien itu adalah si Ratna. Ratna kan? Yang sama si siapa namanya? Fendi. Sama Fendi. Yang selingkuhin si Fendi, yang manfaatin si Fendi kan? Iya. Tenang aja, tenang. Ini aku ada nih. Simpel banget sih, Kasih kan Dimo. Oke ya. Uang yang diberikan oleh si Ratna sama si cowok ini adalah uang yang diminta si Ratna sama si Fendi. Mas. Yang bener dong. Jadi bayar yang bener dong. Lo tau gak nih kalau kenapa gimana? Kerja yang bener. Jangan kayak gini, lo gak tau nih cewek gua. Dor, kebongkar sudah siapa laki-laki misterius ini, gengs. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Gue ngeliat sikap cowok tersebut sama Fendi tuh jauh beda banget, gengs. Lebih menjaga si Ratna lah, dia lebih bikin si Ratna merasa nyaman. Mutusin langsung. Sekarang lu coba tenang dulu, lu tahan emosinya lu. Di awal kita ketemu, lu bilang sama kita kalau lu minta tolong sama tim Kata Keputus untuk mencari tahu tentang bagaimana sebenarnya lu ini, ya kan? Iya. Dan sekarang kita udah ngikutin lu, kita udah ngebantuin lu, dan lu nggak boleh untuk ngambil jalan sendiri. Lu harus ngikutin prosedur kita. Ngerti nggak lu? Dan akhirnya di situ pun mereka cabut. Dia cabut. Marah tapi sabar dulu. Dia cabut. Keputusan lu aja deh. Final keputusan lu untuk hubungan lu sama si Ratna ini apa? Dan Fendi pun bilang kalau dia emang benar-benar yakin. Sekarang ini gue pengen minta tolong banget ke Katakan Putus supaya bantuin gue. Gimana caranya gue harus putus sama dia? Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Lu udah yakin lu? Iya, gue yakin. Gue mau putus. Beneran? Beneran. Akhirnya gue bilang sama si Fendi, kita siap untuk bikin momen putus hubungan dia dengan si Ratna. Oke gengs, hari ini adalah momen putus hubungan si Fendi sama si Ratna. Kita semua sama tim udah mempersiapkan momen putusnya di sebuah kafe. Dan akhirnya gue seperti biasa sama Komo pun memantau mereka dari monitor. Ya semua standby di posisi gengs. Hai sayang. So romantis. Dia tuh bener muka tembok banget ya sih Mo. Maksudnya kayak ngerasa gak ada dosa sama sekali. Kamu masih marah ya sama aku? Aku udah gak marah. Ya serius, kamu bohong. Serius sama Ale kok. Udah dimaafin, tapi di dalam hati kan nggak tahu. Si Ratna ini selalu menyepelekan setiap kesalahan yang dia bikin gak sih? Masa kayak kemarin aja dia anggap yaudah ya gue minta maaf, sorry, nganggap ya bakal gak ada apa-apa lagi. Oh ya sayang, kan aku minggu depan ada studi banding itu ke Singapura. Terus ya aku di sana bingung mau jajan gimana, pakai uang apa. Kamu mau nggak kasih uang ke aku? Dengan santainya dia minta uang lagi geng sama Fendi. Yaudah ya. Serius? Iya. Ini orang emang nggak punya rasa malu, gue rasa. Terus abis itu ada salmon pig, terus ada red velvet aku pengen. Terus abis itu apa lagi ya? Kamu makan apa sih? Kok nggak makan sih? Itu buat makan sampai besok malam banyak banget. Gila sama makan aja dia manfaatin banget loh Mo. Maksudnya kayak emang lo bakal makan saat itu juga gitu sebanyak itu? Dari baju, jaket, perhiasan sampai makanan semuanya dimanfaatin oleh si Ratna.
Oh, waitressnya udah di briefing, Mas? Udah di briefing, kita makan udah kita siapkan. Oke, siap, yuk. Dan akhirnya nggak lama pun waitress datang nganterin makanan buat si Ratna.